Alhamdulillah, dulu ilmu grafologi yang dianggap pseudoscience, dianggap semi dukun atau ilmu dukun, sekarang makin diterima. Kursus-kursus grafologi itu makin menjamur. Bisa lihat ya, mungkin sekitar 5 tahun, 8 tahun belakang ini makin banyak orang yang belajar grafologi, kursus grafologi juga makin menjamur. Jadi Bunda berpikir, ya udahlah, ngapain juga Bunda mau ikut-ikut turun ngajar kan. Kemudian kedua juga kejahatan di bidang dokumen, seperti yang dulu Bunda tekunin ya, dokumen paper crime itu kan makin berkurang karena sekarang semua dokumen-dokumen banking banyak beralih ke digital. Sekarang kamu buka rekening di bank aja nggak perlu datang ke bank, bener nggak? Tanda tangan bisa online semua ya, semua pokoknya serba dimudahkan. Jadi kejahatan untuk grafo forensik secara grafo. Jadi Bunda berpikir kejahatan di bidang grafologi itu kan yang dulu menjadi yang Bunda tekunin itu sudah makin berkurang. Jadi nggak perlu terlalu banyak deh Bunda terlibat di situ. Udah tekunin aja ilmu yang lain. Masih banyak kan ilmu-ilmu lain Bunda yang bisa dikembangkan dan bisa dibagi. Tapi kok Bunda memutuskan akhirnya harus tetap turun ngajar. Kenapa? Nah, ini ada sejumlah alasan yang menjadi concern Bunda ya. Next. Satu, karena meskipun banyak kursus grafologi sekarang ini, tetapi sayangnya tren untuk belajar grafologi itu semakin menurun. Mengapa? Karena ada anggapan bahwa belajar grafologi itu susah, rumit banget dipelajari ya. Padahal sebenarnya enggak. Grafologi itu justru ilmu yang sangat simple, sederhana. Tapi kalau Anda mau juga memperdalam, membuat itu lebih kompleks pun juga bisa, tergantung dari kebutuhan Anda sebenarnya ya. Kemudian kedua, ini yang Bunda prihatin, banyak sekali analisis berdasarkan primbon dan cocok logi. Ya, jadi maksudnya gini, tulisan itu dicocok-cocokkan. Akhirnya jadi cocok logi. Ini kayaknya mirip deh tulisannya dengan ini. Oh, pasti analisisnya kayak gini. Padahal nggak kayak gitu. Sebenarnya model analisis dalam grafologi. Kita harus paham dulu metastruktur dari tulisan. Jadi walaupun tulisan itu dibalik bagaimanapun pasti bisa baca ya. Dan perlu diingat, nggak ada satupun orang yang memiliki tulisan sama di dunia ini, walaupun tulisan Anda sendiri. Jadi kalau Anda belajar grafologi pakai model primbon, ya, jadi nyocok-nyocokin, primbonnya dicocok-cocokin ke primbon, ya Anda akan kesulitan sendiri dan analisisnya nggak akan pernah valid, ya. Kemudian ini yang ketiga, Bunda berjuang dari tahun 86 belajar grafologi, dari mulai grafologi itu nggak diakuin ya, belum diakuin maksudnya, sampai sekarang grafologi mendapat banyak pengakuan di kalangan psikologi. Tentu ketika Bunda ngelihat tren yang menurun seperti ini, ada kesan juga ilmu cocok loginya ya yang akhirnya membuat analisis jadi tidak valid, itu membuat Bunda tuh sedih. Kenapa? Karena bagaimanapun Bunda sebagai orang puluhan tahun di grafologi merasa punya tanggung jawab untuk jangan sampai pengembangan grafologi ke depan itu merugikan grafologi itu sendiri, ya kan? Kemudian yang keempat, Bunda ingin ini bisa menjadi wadah belajar grafologi bersama. Ya, karena apa? Metode dalam grafologi itu banyak banget ya. Jadi kita pingin tuh harus ada pertukaran mengenai metode analisis tuh bagaimana supaya apa ilmu ini bisa makin berkembang. Kalau ilmu ini dikip terus ya, ini nanti nggak bisa berkembang keilmuannya, karena Bunda ngelihat ada indikasi setiap orang yang belajar grafologi itu dia ada kecenderungan untuk ngunci deh cara membacanya, analisisnya. Sedih Bunda, karena akhirnya kan ilmu ini nggak berkembang, ya kan. Kemudian yang kelima juga Bunda ngerasain ilmu grafologi bagaimanapun tuh ilmu dari barat, ya kan. Nah sebagai ilmu dari barat, analisisnya tentu based on kultur di sana. Nah ini sedihnya Bunda, karena kita belum ada model grafologi Indonesia yang khas Indonesia bisa menginterpretasikan secara tepat berdasarkan dengan apa yang kita pikirkan dan rasakan sebagai orang Indonesia. Ya, mudah-mudahan nanti dengan dibantu dari sahabat Bunda sekalian, Anda nih yang lagi nonton, kita bisa mengembangkan model pembacaan grafologi yang khas untuk Indonesia, dan sehingga itu membuat validitas dari grafologi itu semakin tinggi ya, dan mudah untuk dipakai di Indonesia.